Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, menjelang siang tentunya. Perkenalkan, nama saya Alvin Kurnianto. Saya dari Universitas Pakuan. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen mutu. Yang pastinya kita sharing, berbagi informasi, materi yang saya ketahui. Baik, untuk yang pertama, untuk manajemen mutu tentunya ada beberapa aspek yang harus kita ketahui. Untuk yang pertama itu definisi mutu, yang kedua pentingnya mutu, yang ketiga dimensi mutu, yang keempat perspektif mutu, dan yang kelima tentunya sejarah perkembangan manajemen mutu. Untuk yang pertama itu definisi mutu. Menurut Juran, mutu adalah kecocokan penggunaan produk, fitness for use, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Untuk yang kedua, menurut Crosby, mutu adalah conformance to requirement, yaitu kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Untuk yang ketiga, menurut Deming, mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen juga. Untuk yang keempat, menurut Feigenbaum, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya, full customer satisfaction. Untuk yang kelima, tentunya menurut ASQC, mutu adalah karakteristik produk dan fitur yang memenuhi kepuasan pelanggan. Itu menurut para ahli. Dan untuk menurut definisi mutu, menurut ISO, yaitu mutu adalah kondisi yang sehat untuk tujuan atau pemakaian. Mutu adalah keselarasan dengan spesifikasi, mutu adalah kebebasan dari segala kekurangan, mutu adalah kepuasan pelanggan, mutu adalah nilai pelanggan, mutu adalah kredibilitas, mutu adalah kebanggaan memiliki. Next. Untuk karakteristik mutu, kenapa di sini saya memakai total quality management? Karena untuk sesuai perkembangan zaman yang terbaru, yaitu karakteristik mutunya yang pertama yaitu fokus kepada konsumen tentunya, yang kedua obsesinya kepada kualitas, yang ketiga pendekatan secara ilmiah, yang keempat berkomitmen dalam waktu yang panjang, untuk yang kelima bekerja sama dengan tim, untuk yang keenam memperbaiki dengan berkesinambungan, yang ketujuh pendidikan dan pelatihan, yang ke-8 kebebasan yang terkendali, yang ke-9 kesatuan tujuan, dan yang ke-10 terdapat hubungan dan pemberdayaan karyawan. Kita next. 5 ciri kecocokan penggunaan. Untuk yang pertama, teknologi tentunya akan identik dengan kekuatan atau daya tahan. Untuk psikologis, citra rasa atau status. Untuk waktu yaitu kehandalan. Untuk kontraktual adanya jaminan untuk mutu itu sendiri. Etika yaitu sopan santun, ramah atau jujur. Oke, pentingnya mutu dalam bidang manajemen operasional tentunya itu kebijakan atau strategi untuk meningkatkan daya saing si perusahaannya itu sendiri dalam mengembangkan sesuatu kualitas yang terbaik. Untuk manajemen pemasaran, tentunya unsur marketing mix bauran pemasaran yaitu produk, harga, promosi, dan saluran distribusi tentunya. Untuk dimensi mutu menurut Garvin, yaitu yang pertama itu performance, berkaitan dengan aspek fungsional produk. Untuk yang kedua, feature, ciri-ciri keistimewaan tambahan atau pelengkap. Yang ketiga, reliability, karakteristik yang merefleksikan tingkat keberhasilan penggunaan produk itu sendiri. Untuk yang keempat, conformance, berkaitan dengan tingkat kesesuaiannya. Untuk yang kelima, durability, yaitu daya tahan tentunya. Untuk yang keenam, service ability, yaitu kemampuan pelayanan, termasuk di sini adalah kesopanan, kecepatan, kompetensi, akurasi, dan lain-lain. Untuk yang ketujuh, estetik, keindahan, keelokan, kemulusan, dan lain-lain juga. Untuk yang kedelapan, perceived quality,
yaitu berkaitan dengan perasaan pelanggan. Kita next. Perspektif mutu itu sendiri menurut Garvin yaitu ada pendekatan untuk mewujudkan mutu. Ada beberapa pendekatan, ada 5. Untuk yang pertama itu transcendental approach. Pendekatan ini menegaskan bahwa mutu dapat dirasakan atau difahami, tetapi sulit untuk dioperasionalkan. Untuk yang kedua, product-based approach. Pendekatan ini menganggap mutu sebagai karakteristik yang dapat diukur. Untuk yang ketiga, user-based approach. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa mutu produk bergantung pada penggunaannya, dan karena itu produk yang paling memuaskan pelanggan merupakan produk yang paling bermutu. Untuk yang keempat, manufacturing-based approach. Pendekatan ini lebih memperhatikan pada aspek-aspek perekayasaan dan mendefinisikan mutu sebagai sama sesuai dengan persyaratan. Untuk yang kelima, yang terakhir yaitu value-based approach. Pendekatan ini memandang mutu dan perspektif nilai dan harga. Kita next. Untuk perkembangan manajemen mutu itu sendiri. Sebelum tahun 1930 yaitu quality insurance. Memeriksa mutu untuk tahun 1940 sampai dengan 1950 yaitu quality control. Mengawasi, mengendalikan mutu itu sendiri. Tahun 1951 dan sampai dengan 1954 statistical quality control, pengendalian mutu statistik. Untuk tahun 1960 sampai dengan 1970 quality assurance, jaminan mutu. Untuk tahun 1980 sampai dengan sekarang yaitu total quality management, itu pengendalian mutu terpadu seperti yang sudah saya singgung sebelumnya. Baik, kita next. Untuk quality inspection, sebelum tahun 1930 produk diperiksa, diukur, diuji, dicoba, dan dinilai serta dibandingkan dengan syarat yang ditetapkan tentunya. Untuk quality control tahun 1940 sampai dengan 1950, yang pertama itu menetapkan standar, menilai derajat, untuk yang kedua menilai derajat pemenuhan standar, yang ketiga melakukan tindakan-tindakan koreksi jika terjadi penyimpangan, untuk yang keempat merencanakan penyempurnaan tentunya. Untuk statistical quality control tahun 1951 sampai dengan 1954 menemukan dan menganalisis variasi-variasi pada produk dengan tujuan membuat variasi sekecil mungkin. Kita next. Quality assurance tahun 1960 sampai dengan 1970. Yang pertama itu sistem manajemen mutu yang efektif. Yang kedua, pemeriksaan secara berkala atas pelaksanaan sistem untuk memastikan sistem itu efektif. Untuk yang ketiga, peninjauan berkala terhadap sistem secara berkesinambungan atas dasar permintaan yang terus berubah. Kita next. Untuk yang terakhir yaitu total quality management tahun 1980 sampai dengan sekarang. Untuk yang pertama, memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Dan yang kedua, mencapai tujuan organisasi dengan cara yang paling efektif dan efisien. Untuk yang ketiga, memaksimalkan potensi seluruh karyawan. Untuk yang keempat, secara terus-menerus menyempurnakan mutu itu sendiri. Baik, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadi ilmu, bisa sharing-sharing. Terima kasih banyak. Saya Alvin Kurnianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.